Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita hari ini memperlihatkan tentang bagaimana Paulus sebelum berpisah dengan para penatua di Efesus, yang mana dia memberikan kesaksian mengenai pelayanan kepada mereka. Dia taat dan patuh pada bimbingan Roh Kudus, serta bagaimana dia bersaksi bagi orang Yahudi dan Yunani supaya mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus juga dijelaskan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Bagaimana orang percaya dengan pengakuan dan hati. Maka hari ini Minggu 28 Juni 2020, dalam ibadah minggu ini juga ada pelayanan peneguhan sidin. Maka tepatlah tema kita, taat dan patuh pada Roh Kudus. Kemudian apa yang menjadi indikator seseorang taat dan patuh pada Roh Kudus? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang mana pada ayat 17 sampai 38 maupun Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, kita membaca bagaimana Paulus memperkenalkan iman dan pelayanannya. Dia bersaksi bahwa sejak ada di jemaat Efesus, dia melayani dengan rendah hati dan juga menghadapi tantangan yang luar biasa, sampai dikatakan dia mencucurkan air mata dan mengalami pencobaan dari orang Yahudi karena mau dibunuh. Tetapi apakah dia mundur dan berhenti? Tidak. Dia tetap taat dan melayani. Hal itu dibuktikan seperti dikatakan dalam firman-Nya di ayat 20 sampai 21. Bahwa Paulus tidak pernah melalaikan tugasnya dalam memberikan pengajaran, baik di depan umum maupun dalam persekutuan. Selain itu dia juga bersaksi tentang siapa Yesus kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Seperti yang disebut dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, bahwa dengan mulut mereka mengaku Yesus Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebab dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ini hal penting sebab orang beriman harus mengaku percaya dengan mulut, dan dengan mulut yang memberitakan siapa itu Yesus, atau hidupnya menjadi sarana kesaksian. Ini seperti yang Paulus lakukan dalam pembacaan ini yang memperlihatkan kebenaran iman. Jadi baik kisah para rasul maupun Roma yang memperlihatkan kesaksian mengenai kebenaran iman. Kemudian ayat 22 sampai 27, Paulus taat kepada panggilan Roh Kudus, bahwa konsekuensinya adalah nyawa sebagai taruhan. Dia berkata, dia sekarang sebagai tawanan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menugaskan dan mengutus dia ke Yerusalem. Maka dia tidak tahu apa yang akan terjadi di penjara atau menghadapi kesengsaraan. Namun dia tidak pusing. Yang penting dia menyelesaikan tugasnya, yakni memberitakan Injil. Dia juga bersaksi bahwa dia tidak bersalah, dan kepergian ini merupakan sebuah perpisahan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 28 sampai 35, Paulus berpesan kepada para penatua agar menjaga diri dan umat Tuhan. Sebab itu tugas para penatua yang ditetapkan Roh Kudus untuk dilaksanakan. Sebab dia tahu bahwa ketika dia pergi akan masuk pengajar-pengajar sesat yang mengacaukan jemaat itu. Yang dalam ayat 29
disebut serigala ganas. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dalam jemaat. Ada yang bangkit dengan ajaran palsu dan mengacaukan jemaat itu. Dia mengingatkan mereka bahwa selama 3 tahun bersama mereka, dia bekerja dengan mencucurkan air mata, sebab menghadapi tantangan yang luar biasa, sebab dia menyerahkan mereka kepada Tuhan dan firman Tuhan yang punya kuasa untuk menuntun dan membangun semua orang yang telah dikuduskannya atau telah menjadi murid Kristus. Artinya firman Tuhan menjadi kekuatan mereka. Dia tidak meminta pakaian atau apapun dari mereka, sebab dia bekerja dan menjadi contoh bagi mereka, di mana dia bekerja dan menolong orang yang lemah. Dia memberikan kepada orang lain, sebagaimana kata Yesus, lebih baik memberi daripada menerima. Itu artinya dia tidak bergantung pada orang lain, tetapi dia berkorban bagi orang lain. Jemaat Tuhan, firman-Nya di ayat 36 sampai 38. Dikatakan di situ Paulus berlutut dan berdoa bersama jemaat, dan jemaat menangis dan memeluk Paulus serta menciumnya, sebab mereka merasa kehilangan Paulus. Dan ini juga yang Paulus katakan, bahwa mereka tidak akan melihat dia lagi. Tentu ini adalah sebuah perpisahan yang penuh haru, karena meninggalkan kesan yang mendalam bagi jemaat. Dan Paulus benar-benar berkorban bagi jemaatnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang Kristen selalu belajar taat dan patuh kepada Roh Kudus. Ketaatan dan kepatuhan ini perlu kita nyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita, serta pelayanan di dalam gereja atau dalam pelayanan bersama Tuhan. Tidak ada sebuah pelayanan yang mudah atau instan. Tidak ada pelayanan yang dilalui tanpa pengorbanan. Banyak sekali orang mengorbankan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, maupun materi. Bahkan juga bersedia untuk menderita. Kadang tidak dihormati, kadang tidak dihargai, kadang tidak dipandang karena keterbatasan yang dimiliki. Berapa banyak majelis pelayan unsur jemaat yang mengalami hal itu. Kadang bisa menjadi tawar, sebab berpikir tidak dihargai, kadang dimarahi, baik dari jemaat maupun dari keluarga. Sebab waktu dipakai untuk pelayanan. Benarkah? Apakah ada yang mengalami hal seperti itu? Tentu pasti ada. Tetapi satu hal yang pasti, tidak boleh mundur. Sebab itu merupakan bagian dari pelayanan dan kesaksian bagi jemaat Tuhan, supaya mereka tetap percaya dan melihat kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang benar-benar rendah hati untuk melayani Tuhan, tidak memikirkan kedudukan dan status sosial, tetap setia melayani Tuhan. Di sisi lain, kesaksian kita bukan hanya dalam gereja, tetapi jemaat Tuhan pun menjadi saksi Kristus dalam dunia kerja kita. Bagaimana dengan rendah hati kita menjalankan tugas dan tanggung jawab di kantor, di tempat usaha dan kerja kita, atau tempat di mana kita bekerja, karena di situ semua orang membutuhkan kita.
Tentu kita juga mengorbankan waktu, tenaga untuk melayani masyarakat banyak. Kadang juga kita tidak dihormati, tidak dihargai. Tetapi kadang juga semua yang kita kerjakan dengan baik itu tidak dihargai dan dihormati oleh orang lain. Orang banyak mengkritik, mencemooh, salah menilai, dan ini mudah kita lihat selain kita rasakan sendiri. Tentu juga kita baca dalam media-media begitu banyak orang menjadi pengkritik orang lain. Sesungguhnya kritik itu karena ketidaksukaan, sentimen, atau kepentingan lain. Tetapi semua itu tidak menyurutkan semangat untuk bekerja. Sebab itu bagian dari kesaksian dan taat serta patuh pada Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita melakukan yang terbaik. Serta kesaksian hidup kita bisa membuat orang untuk percaya kepada Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah ini kita juga menyaksikan 76 saudara-saudari disidikan di tengah-tengah ibadah jemaat ini. Kepada saudara-saudari hari ini yang akan dan telah mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dengan mulutmu, maka saudara haruslah memegang teguh pengakuan ini. Sebab pengakuan hari ini bukan sekedar sebuah tradisi dan kebiasaan gereja semata, tetapi sesuatu yang sifatnya alkitabiah, bahwa dengan mulut saudara mengaku, maka pengakuan itu haruslah dipegang teguh, dinyatakan dan diperlihatkan dalam sebuah jalan hidupmu. Sebab pengakuan ini juga akan menyelamatkan engkau. Artinya bukan sekedar pengakuan, tetapi harus diwujud nyatakan dalam seluruh pergaulan hidupmu. Pengakuan ini harus membuat saudara memulai sebuah hidup yang baru. Hidup yang tidak kompromi dengan kejahatan. Hidup yang tidak terpengaruh kenakalan, minuman keras, narkoba, tetapi hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Roh Kudus. Saudara ingat bahwa tidak boleh mengikuti pengalaman banyak orang bahwa ketika selesai sidih sudah tidak lagi terlibat dalam ibadah-ibadah atau pelayanan dalam jemaat, seakan-akan semuanya sudah selesai. Padahal sebaliknya, ketika saudara sudah sidih, maka saudara harus aktif terlibat dalam semua pelayanan gereja, termasuk mempertahankan imanmu dalam dunia di mana engkau hidup. Jemaat Tuhan, semua orang yang taat dan patuh pada kuasa Roh Kudus haruslah menjaga dirinya dan berdiri teguh di atas ajaran iman Kristen. Tidak mudah goyah, termasuk saudara-saudara yang akan dan yang baru sidih hari ini. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai ajaran. Ajakan yang akan membelokkan kita dari keyakinan kita, membuat kita bisa binasa. Mengapa ada orang Kristen yang korupsi, ada yang cerai, poligami, selingkuh? Itu karena mereka tidak berdiri dan menjaga ajaran Kristus dalam hidup mereka. Mereka mudah terombang-ambing. Kejahatan itu tidaklah menakutkan, tetapi menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik
menyenangkan, dan menarik. Perselingkuhan selalu dimulai dari pujian, penampilan, dan rayuan, serta saling memperhatikan. Tentu semua orang pasti membutuhkan semua itu. Kalau suami puji istri, istri puji suami, kakak adik, tetapi ada juga yang salah. Sebab ketika rayuan itu menyebabkan persinahan, maka disitulah bahayanya. Korupsi juga bukan menakutkan. Siapa yang tidak mau punya banyak uang? Pasti semua mau. Tetapi uang itu harus diperoleh dengan cara yang baik dan wajar. Ketika kita disodorkan sejumlah uang, maka ketaatan dan kepatuhan kita diuji. Taat pada Roh Kudus atau taat pada uang? Tidak di sini saja. Ada sejumlah soal lain yang kita hadapi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan dan kepatuhan kepada Roh Kudus tentu membuat kita mampu untuk mempertahankan iman kita. Kita mampu untuk bersaksi dan melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat dalam hidup kita. Serta kita mampu untuk melawan atau menolak kejahatan. Salah satunya juga bentuk dari ketaatan kepada Roh Kudus dalam situasi yang sementara kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Dan sementara ini kita ada dalam proses, ada dalam tahapan untuk kita masuk di dalam, orang katakan, yang new normal life. Maka disitulah kita juga dihimbau untuk tunduk dan taat pada himbauan sinode maupun pemerintah, yaitu untuk protokol kesehatan. Ya, dengan keadaan ini orang juga sudah mulai jenuh. Ini betul atau tidak? Ini proyek atau tidak? Rapid test, swab, tetapi kita tetap patuh dengan anjuran yang disampaikan kepada gereja, dalam hal ini lembaga sinode maupun pemerintah. Soal itu kita tidak tahu Tuhan Allah yang dari arasnya yang kudus. Dia boleh melihat apa yang ada terjadi dalam dunia ini. Yang penting kita patuh, kita bekerja menjalani hidup ini dengan baik. Dan disitulah tandanya juga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan yang punya firman ini menyempurnakan dan memberkati kita semua. Amin.